Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, amma ba'd. Ayo ikhwah fidakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia-Nya sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan pengajian kita di kitab Nailur Roja Syarah Safinatin Najah yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini itu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dicatat sebagai amal soleh, dan kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudahan untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Terakhir kita masih di pembahasan seputar rukun sholat, ya, seputar rukun sholat. Pada pembahasan yang lalu kita sampai di pembahasan rukun sholat yang ke-9 dan 10, yaitu sujud dua kali, kemudian tumakninah di dalam sujud. Sekarang kita masuk rukun sholat yang ke-11. Di kitabnya di halaman 178. Kita lihat di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bi ulumihi fi darni amin. Berkata penulis Allah, al-hadi asyara, rukun salat yang ke-11 adalah al-julusu baina as-sajdataini, duduk di antara dua sujud. Maknanya annal hadi asyara min arkanis sholati, bahwasanya rukun ke-11 dari rukun-rukun sholat adalah al-julusu baina as-sajdataini, yaitu duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Bagaimana syaratnya gitu. Syarat duduk di antara dua sujud itu nanti akan disebutkan di sini ada dua. Duduk di antara dua sujud. Syaratnya di sini dua. Bentuk duduknya dulu ya. Bentuk duduknya dulu. Duduk yang benar seperti apa? Nah, kalau di dalam mazhab Syafi'i ada satu dobit, satu kaedah lah begitu. Tapi bukan kaedah, dobit. Yang mana seluruh duduk di dalam sholat itu adalah duduk iftirash. Duduk iftirash. Duduk iftirash itu duduk di kaki. Duduk iftirash itu duduk di kaki. Kecuali duduk yang diakhiri dengan salam. Duduk yang setelahnya salam. Ya. Dobitnya begitu. Semua duduk itu adalah iftirash. Duduk iftirash itu duduk di antara dua sujud itu. Semua duduk itu semuanya iftirash, kecuali duduk yang setelah itu salam. Kalau duduk setelah itu salam, maka duduknya tawaruk. Tahiyat akhir, duduk tawaruk. Maka nanti jadi gampang tuh. Saya masbuk, misalkan. Saya masbuk sholat subuh. Ketinggalan satu rakaat. Kan kalau Hanabilah atas bagian ulama ada yang mengatakan duduknya itu duduk tawaruk, bukan iftirash kan. Kalau duduk sholatnya 2 rakaat, maka duduknya semuanya iftirash gitu kan, bukan tawaruk. Nah, saya ketinggalan nih, nanti jadinya lucu gitu. Saya nggak tahu itu ada ulama mana yang kemudian seperti itu, tapi kadang-kadang akhirnya jadinya karena nggak paham kaidah secara keseluruhan. Memang ulama ada yang mengatakan duduk kalau sholat 2 rakaat duduknya tawaruk ada ya. Nah, misal tadi Anda kasih contoh, orang duduk sholat, kemudian sholat subuh ketinggalan 1 rakaat.
Kemudian dia lihat imamnya ketika tahiyat akhir duduknya iftirash. Duduknya tawarruk gitu. Duduknya iftirash, duduknya iftirash. Kemudian dia ikut iftirash. Begitu tahiyat akhir, dia lanjut satu rakaat, tahiyat akhir duduk itu. Jadi kadang-kadang nih orang duduknya seperti apa? Nah, kalau dalam madhab Syafi'i gampang. Kalau dalam madhab Syafi'i, semua duduk semua duduk itu hukum asalnya adalah iftirash, kecuali duduk yang setelah itu diikuti dengan salam, maka dia tawarruk. Itu intermezzo. Nah, wasyartuhu, syarat duduk di antara dua sujud itu apa? Kalau syaratnya antum mau duduk seperti apa di dalam duduk di antara dua sujud, mau iftirash mau tawarruk, tidak mempengaruhi keabsahan sholat, tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Antum sholat duduk di antara dua sujud dengan duduk iftirash nggak ada masalah, tawarruk juga nggak ada masalah, begitu. Tapi kaidahnya seperti tadi. Syaratnya adalah an la yaksida bi raf'i ghairam. Syarat yang pertama dari duduk di antara dua sujud adalah tidak meniatkan ketika bangun itu selain untuk duduk. Jadi ada 3 gambaran kemarin ya. Yang sah itu ada 3 gambaran. Ada orang dari sujud kemudian duduk. Itu pertama niatnya untuk duduk di antara dua sujud saja. Maka ini sah sholat. Ini sah sholat. Yang kedua, dia niatkan untuk duduk di antara dua sujud, itu duduk dan selain duduk. Duduk dan selain duduk. Misalkan duduk kemudian pengen ngadem misalkan. Kalau sujud itu biasanya nggak kena kipas gitu kan. Kalau duduk, kalau sujud nggak kena kipas, nggak kena AC. Kalau duduk kena kipas, kena AC. Dia bilang, waduh, ini gerah nih. Sambil duduk, sambil pengen kena AC. Itu juga sah. Itu juga sah. Jadi niatnya ada 2, untuk duduk dan untuk selain duduk. Yang ketiga, ketika dia bangun dari sujud, dia tidak meniatkan apa-apa. Dia mutlakkan. Artinya ya pokoknya bangun aja gitu, nggak ada niat apa-apa. Maka ini juga sah sholatnya. Yang tidak sah adalah ketika dia bangun, dia niatkan untuk selain duduk saja. Misal ada orang lagi sholat, kemudian tiba-tiba ada kecoa lewat gitu kan. Lagi duduk. Lagi sujud, tiba-tiba ada kecoa. Dia langsung bangun. Oh, stop. Bangun kemudian sekalian duduk di antara dua sujud. Maka yang seperti ini nggak sah. Dia harus ulangi dulu, dia balik lagi sujud, kemudian duduk lagi. Seperti itu. Jadi pahami ya? Jadi itu gambarannya. Kadang-kadang kan ada kan gitu kan. Ada orang lagi sholat, sujud, terus tahu-tahu ada kecoa lewat. Kecoa lewat, dia kaget tuh, takut. Kemudian dia duduk. Nah yang kayak gitu, itu nggak sah. Dia harus kudus sujud lagi, kemudian baru duduk. Itu syarat yang pertama. Tidak meniatkan ketika bangunnya selain duduk. Kemudian syarat yang kedua yang disebutkan di sini adalah wa alla yutawwilahu ala dzikril masyru'i fihi wa qadri aqallit tasyahudi. Dia tidak memanjangkan zikir yang disyariatkan, Wabbifirli, warhamni, wajiburni dan seterusnya itu. Kemudian wa qadri aqallit tasyahudi. Plus tasyahud minimal. Jadi dia panjangkan lebih dari kadar zikir yang disyariatkan ketika duduk di antara sujud plus minimal tasyahud. Kalau dia panjangkan maka batal salat. Kenapa? Li'annahu ruknun qasirun. Karena duduk di antara dua sujud itu rukun pendek. Kemarin sudah kita bahas apa itu rukun pendek. Kemudian waqtaro katsiruna annahu tawilun. Dan banyak ulama lain yang memilih bahwasanya duduk di antara dua sujud ini rukun panjang, bukan rukun pendek. Wa alaihi, dan oleh karena itu, berdasarkan qaul ini, fala yaduru tatwiluhu, maka tidak mengapa memanjangkan duduk di antara dua sujud. Kama fil i'tidal, sebagaimana kita sudah bahas di dalam i'tidal. Nah ya, ini tentang duduk di antara dua sujud. Bisa dipahami? Baik. Kemudian lanjutnya, Atsani asyara, rukun yang ke-12 adalah at-tuma'ninatu. Tuma'ninah di dalam duduk di antara dua sujud. Maknanya, an-tsani asyara min arkani shalah.
bahwasanya rukun sholat yang ke-12 adalah at-tuma'ninatu fil julusi baina sajdatain, yaitu tuma'ninah dalam duduk di antara dua sujud. Bagaimana gambaran tuma'ninah di dalam duduk di antara dua sujud? Harus tahu nih. Ini namanya keistimewaan ilmu fikih. Ilmu fikih itu dia detail, gitu ya. Dia detail. Bihaitsu yang mana yanfasilu raf'uhu minas sajdatil ula anhuwihi ila tsaniyati. Yang mana bangunnya dia dari sujud yang pertama itu bisa dibedakan dari turunnya dia untuk sujud yang kedua. Jadi turun sujud bangun dari sujud pertama itu dia harus diam dulu sejenak sampai bisa dibedakan antara bangunnya dia sama turunnya dia untuk sujud kedua. Kalau buat gitu. Allahu Akbar, gitu. Maka itu tidak tumak ninah. Kalau tidak tumak ninah maka sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Gitu. Ini yang ke-12. Kemudian yang berikutnya as-salisa asyara, yang ke-13. Rukun yang ke-13 adalah at-tasyahudul akhir, yaitu tasyahud akhir. Loh, tasyahud awalnya mana? Tasyahud awal inda Syafi'i. Menurut madhab Syafi'i itu bukan rukun sholat, tapi dia sunnah abad. Kalau dalam Hanabilah dia wajibatus sholat, ya. Dia kewajiban sholat. Kalau di Hanabilah saya nggak tahu beda, belum tahu ya, beda antara rukun sama wajib sholat. Ada rukun sholat, ada wajib sholat. Kalau dalam Syafi'iyah ada rukun sholat, adalah sunnah abad, ada sunnah hayat. Nah, apa itu sunnah abad? Sunnah abad itu sunnah yang sangat ditekankan. Jadi kalau kalau di dalam madhab Syafi'i, tasyahud awal itu masuknya sunnah abad, sunnah abad, sunnah yang sangat ditekankan. Nanti ada pembahasannya nanti insya Allah. Baik. Tasyahud akhir ini bacaannya ya, bukan duduknya, tapi bacaannya. Ya. Jadi tasyahud akhir ini bacaannya. At-tasyahudu fil asli. Apa makna tasyahud? Tasyahud secara asal maknanya adalah ismun lisyahadataini faqat. Adalah nama untuk dua kalimat syahadat saja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu disebut tasyahud, secara asalnya. Kemudian summa utliqa ala tasyahudil ma'rufi. Kemudian kalimat tasyahud itu utliqa diitlakan, disematkan, ditaruh atas tasyahud yang sudah kita kenal. Jadi tasyahud nanti lafalnya apa insya Allah ada. Emang ini dipisah ya antara lafalnya kemudian syaratnya. Nanti insya Allah ada. Minimalnya apa gitu. Nanti insya Allah ada. Jadi sedikit-sedikit. Pelan-pelan. Kemudian tasyahud, kata tasyahud itu utliqa disematkan kepada tasyahud yang sudah kita kenal. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu tasyahud. Itu tasyahud yang lengkap gitu ya, yang lengkap. Padahal itu lafalnya 3. Ada tahiyat, kemudian salam, kemudian syahadat gitu ya. Itu disebut tasyahud 3 itu. Listimalihi alaihima. Kenapa kata tasyahud itu diitlakkan kepada selainnya, kepada kalimat yang kepada tasyahud yang sekarang kita kenal, karena tasyahud itu mengandung 2 kalimat syahadat tadi. Kalau tasyahud itu mengandung 2 kalimat syahadat tadi. Baik, itu secara bahasa lah ya, gampang. Kemudian wal maknanya an-natsali sa'asyara min arkani sholat. Bahwasanya rukun sholat yang ke-13 adalah at-tasyahudul ladzi yu'ta bihi akhiran. Adalah tasyahud yang dikerjakan di akhir sholat. Wa saya'lamu mimma ya'ti, dan akan diketahui dari hal-hal yang akan datang. Jadi syaratnya, kemudian bukan syaratnya, apa namanya, lafalnya dan seterusnya itu nanti akan dibahas di setelah ini gitu ya, setelah ini. Jadi ini rukunnya dulu. Bacaannya nanti. Kemudian kita bilang
Wa yushtaratu, dan syarat tasyahud. Apa syarat tasyahud? Syarat tasyahud kita lihat. Ada di sini beberapa ya. Yang pertama adalah an yakuna bil arabiyyah. Syarat tasyahud adalah dengan bahasa Arab. Harus dengan bahasa Arab. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah, itu semua harus dengan bahasa Arab. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu semua harus dengan bahasa Arab. Fa'in ajaza, kalau tidak mampu, maka tarjama anil ma'tsuri faqat. Maka diterjemahkan dengan bahasa lain. Tapi pada zikir yang maksur saja. Pada zikir yang warid saja. Yang datang riwayatnya dari Nabi Muhammad SAW. Adapun lafal-lafal yang kemudian itu sifat gitu, tapi tidak maksur, maka kalau diterjemah nggak boleh. Maksudnya gimana? Maksudnya begini. Ketika syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana gitu kan, Muhammadan Rasulullah. Lafaz sayyidana ini memang kan diperselisihkan oleh para ulama, Kalau di dalam madhab Syafi'i diperselisihkannya apakah yang afdol itu pakai sayyid atau tidak gitu. Pakai sayyid atau tidak. Sebagian ada yang mengatakan oh yang afdol pakai sayyid. Kenapa? Karena ini maqam adab. Sebagian yang mengatakan enggak. Yang afdol enggak pakai sayyid. Kenapa? Karena yang warid yang datang dari Nabi, lafalnya yang apa namanya verbatim itu bahasa Indonesianya. Yang teksnya, tekstualnya begitu, yang letterlocknya datang dari Nabi itu nggak ada sayyidnya. Memang nggak ada sayyidnya. Nah, kalau ada orang kemudian nggak bisa pakai bahasa Arab, gitu, nggak bisa pakai bahasa Arab, kemudian misalkan dia baru masuk Islam, kemudian dia sholat, kemudian dia baca tahiyat, dia terjemah. Nah, sayyid ini lafal sayyid ini nggak boleh diterjemah, Dia harus masrah dengan apa yang datang dari Nabi. Kalau diterjemah maka sholatnya batal. Kalau diterjemah maka sholatnya batal, begitu. Bisa dipahami ya. Jadi yang diterjemah itu lafal-lafal teks doa, bacaan tahiyat, bacaan tasyahud yang benar-benar warid dari Nabi, yang benar-benar datang dari Nabi. Selain yang itu maka kalau diterjemah batal sholat. Baik, itu syarat yang pertama. Syarat yang pertama harus dengan bahasa Arab. Kemudian wa yusannu tartibuhu illa in akhalla tarkuhu bil makna fayadurru. Kemudian disunnahkan, berarti ini bukan syarat. Disunnahkan untuk tartib. Maksudnya mengurutkan tasyahud. Berarti mengacak bacaan tasyahud itu boleh. Tadi kan bacaan tasyahud kan at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah. Kemudian assalamu alayka ayuhan nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Jadi ada tasyahud, ada salam, ada syahadat. Ada 3 itu. Kalau kita pecah gitu kan, berarti kan ada tahiyat, ada salam, ada syahadat. Misal kita baca syahadat dulu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kemudian baru at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah. Kemudian baru assalamu alayka ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Kita acak begitu. Sah nggak sholatnya? Jawabannya sholatnya sah. Jadi urutan tadi, tahiyat, salam, kemudian syahadat, itu bukan syarat. Itu bukan syarat sah sholat. Kalau diacak, artinya 3 urutan itu kita bolak-bolak begitu, maka tetap sah sholatnya. Illa kecuali in akhalla tarkuhu bil makna. Kecuali kalau meninggalkan tartib itu merusak makna. Maka mempengaruhi keabsahan sholat. Artinya sholatnya jadi nggak sah. Contoh yang merusak. Misalkan at-tahiyatu ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Dia acak-acak itu. Lafadznya kemudian mempengaruhi makna, maka sholatnya jadi nggak sah. Tapi ini nggak usah dipraktekkan lah ya. Artinya ente jangan coba-coba mengamalkan ini. Mengamalkan maksudnya, yaudah kemarin ngaji Safinah, ngaji Nailul Roja katanya boleh tuh apa namanya lafadz tasyahudnya diacak-acak. Akhirnya ente ngacak-acak, jangan.
Jadi ini untuk membahas apakah kalau urutannya dari tahiyat, kemudian salam, kemudian apa namanya syahadat itu dibolak-bolak itu sholatnya sah, maka jawabannya sholatnya sah. Tapi jangan diamalkan gitu. Jangan diamalkan. Yang sudah dipraktekkan saja. Fatab bihi as-sholatu. Maka batal dengan sebab meninggalkan tartib yang mengubah makna, itu sholatnya jadi batal. Baik, bisa dipahami? Kemudian, sekarang kita lihat mualah. Mualah. Kata beliau, amma mualatuhu. Adapun mualah. Mualah itu berkesinambungan. Artinya, habis baca at-tahiyatul barakatuh sholatu thayyibatulillah, kemudian salam, assalamualaikum, kemudian baru syahadat. Itu berkesinambungan, nggak dijeda dengan jeda yang panjang. Itu namanya mualah. Apa hukum mualah dalam tasyahud? Faqala ar-Ramli, maka berkata ar-Ramli, tajibu. Ramli mengatakan wajib. Waqala Ibnu Hajarin, tapi Ibnu Hajar mengatakan tusannu, sunnah saja. Jadi mualah itu menurut ar-Ramli wajib, menurut Ibnu Hajar sunnah. Dari dari dua pendapat yang berbeda ini, itu bisa kita terapkan pada kasus. Misal, kapan orang itu dianggap tidak mualah? Kapan orang itu dianggap tidak mualah dalam tasyahud? Tasyahud itu tadi apa? Tahiyat, tahiyatul barakatuh, kemudian salam, kemudian syahadat. Di antara tiga itu kan harus berkesinambungan gitu. Menurut Romli harus berkesinambungan. Nah, kapan itu dianggap tidak berkesinambungan? Satu, kalau ada diam yang panjang di antara lafaz-lafaz tadi, habis at-tahiyatul barakatuh sholatu thayyibatulillah, kemudian dia diem, bengong 5 menit gitu kan. Terus baru assalamualaikum. Kemudian habis itu bengong lagi 10 menit, kemudian baru asyhadu alla ilaha illallah gitu ya. Misal seperti itu. Apakah kemudian eh, itu pertama, itu disebut dengan tidak mualah, diselingi dengan diam yang panjang. Yang kedua, di antara bentuk tidak mualah adalah diam sejenak, tapi niat memutus zikir. Ada niat untuk memutus zikir. Dia diam sejenak, kemudian dia niatkan untuk memutus zikir. Itu juga dianggap tidak mualah. Kasus yang ketiga, tidak mualah itu adalah ketika diselingi dengan zikir selain sholat. Bukan ucapan manusia, tapi zikir selain sholat. Misal, lagi sholat gitu kan, di antara lafaz tersebut, kemudian dia bersin. Cing gitu kan. Kemudian alhamdulillah. Dia ngomong alhamdulillah. Refleks tuh biasanya. Nah, itu juga dianggap tidak mualah tuh. Nah, itu juga dianggap tidak mualah. Maka, apakah boleh kalau dia misalkan tadi bengong lama, kemudian dia bengong sebentar dengan niat untuk zikir, atau dia selingi dengan zikir yang lain gara-gara bersin, apakah dia boleh lanjut setelah itu? Misalkan habis bersin langsung asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Boleh seperti itu? Apa harus diulang dari awal? Nah, berdasarkan pendapatnya Ar-Romli yang mengatakan wajib, bahwasanya mualah itu wajib, maka wajib diulang dari awal. Habis bersin, al-shim gitu kan. Kemudian alhamdulillah. Oh iya, ini zikir apa namanya? Zikir selain sholat. Maka dia harus ulang dari awal. At-tahiyatul barakatuh sholawat. Seperti itu. Seperti itu. Tapi menurut Ibnu Hajar boleh dilanjut. Kenapa? Karena mualah menurut Ibnu Hajar itu sunnah. Karena mualah menurut Ibnu Hajar itu sunnah. Dipahami? Baik. Kemudian kita bilang watustaratu fihi baqiyatu syurutil fatihati al-atiyah. Dan disyaratkan juga pada tasyahud akhir, lafalnya tasyahud akhir itu syarat-syarat al-fatihah yang lain yang nanti akan datang, akan disebutkan. Jadi syaratnya sama. Kemudian kata beliau, walau ajaza anhu au anis sholati alal nabi ba'dam. Seandainya dia nggak mampu untuk mengucapkan tasyahud, tahiyat, au anis sholati alal nabi ba'dahu,
atau dia nggak mampu untuk bersolawat kepada Nabi setelah tasyahud. Habis setelah tasyahud kan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kan baru kan sholawat ya. Allahumma sholli ala Muhammad kan gitu kan. Dia nggak mampu nih dengan bahasa Arab. Dengan bahasa Arab dia nggak mampu. Dia nggak bisa. Mungkin karena baru masuk Islam misalkan. Maka bagaimana? Apakah dia diterjemah atau diganti dengan lafaz yang lain? Sebagaimana dalam surat Al-Fatihah. Kata beliau, lam yajib badduhu inda ibni Qasim. Maka nggak wajib untuk diganti dengan zikir yang lain. Menurut Ibnu Qasim. Diganti dengan zikir yang lain itu kayak yang kemarin surat Fatihah itu. Kalau masih ingat ya, kalau masih ingat kemarin, kalau nggak mampu baca surat Fatihah maka diganti dengan zikir yang lain, gitu kan? Apakah berlaku juga dengan tasyahud dan sholawat kepada Nabi? Maka jawabannya tidak. Menurut Ibnu Qasim itu nggak wajib diganti. Wa nukila anil Romli al-wujud, dan dinukil dari ar-Romli bahwasanya wajib untuk mengganti lafaz tasyahud dan sholawat kalau nggak mampu mengucapkan tasyahud atau sholawat. Begitu. Kemudian yang berikutnya ar-rabi asyara, yang ke-14 adalah al-qu'udu fihi, duduk di dalam tasyahud. Maknanya an-rabi asyara min arkani sholat, bahwasanya rukun sholat yang ke-14 adalah al-qu'udu fi tasyahudil akhiri alal qadir, adalah duduk di dalam tasyahud akhir bagi orang yang mampu. Bagi orang yang mampu. Jadi seperti itu ya. Jadi dipisah antara duduknya dengan bacaannya. Duduknya sendiri, bacaannya sendiri. Duduknya sendiri, bacaannya sendiri. Duduknya seperti apa? Sudah kita bahas di awal. Kemudian al-khamis asyara. Rukun yang ke-15 adalah as-sholatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi. Adalah sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihi, di dalam tasyahud akhir. Maknanya annal khamis asyara min arkani sholah, bahwasanya rukun sholat yang ke-15 adalah as-sholatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fit tasyahudil akhir, di tasyahud akhir, bi an ya'tiya biha ba'dahu, dengan dia datangkan, dia kerjakan sholawat tersebut setelah tasyahud. Berarti urutannya tasyahud dulu baru sholawat. Gak boleh sholawat baru tasyahud. Kalau sholawat dulu baru tasyahud, maka yang sah tasyahudnya aja. Yang sah tasyahudnya aja. Dia harus sholawat lagi setelah tasyahud. Jadi paham ya? Fala yaduru tahallulu dzikrin au sukutin bainahuma walau qawilan. Maka tidak mengapa diselingi dengan zikir yang lain atau diam di antara tasyahud dengan sholawat. Misalkan dia tadi diselingi dengan zikir yang lain, habis asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian dia bersin. Kemudian setelah bersin dia mengucapin alhamdulillah. Di belakang ada yang ngomong yarhamukallah. Kemudian dia jawab lagi yahdikumullah gitu. Itu diselingi dengan zikir. Sah nggak seperti itu? Au sukutin bainahuma, atau diam di antara keduanya, antara tasyahud dengan sholawat, maka tidak mengapa kata beliau. Walau tawilan, meskipun panjang. Begitu. Jadi bisa dipahami ya. Kemudian wa yushtaratu fihi. Itu syarat yang pertama. Syarat yang pertama tasyahud dulu baru sholawat. Nggak boleh dibalik. Sholawat dulu baru tasyahud. Syarat yang kedua, yushtaratu fiha, disyaratkan dalam sholawat adalah ma yushtaratu fit tasyahudi. Semua yang disyaratkan dalam tasyahud. Tadi yang disyaratkan dalam tasyahud apa saja, maka itu juga disyaratkan dalam sholawat. Wa qalluha, dan lafal minimal sholawat adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah ini salat minimal. Jadi kalau Allahumma sholli ala Muhammad kemudian salam, maka sudah sah salatnya.
Tapi yang masa orang sholat dengan bentuk minimal gitu, jangan ya, jangan. Makanya hati-hati orang belajar fikih kemudian paham. Kalau orang belajar fikih tanpa tauhid, kemudian dia jadi paham, maka nanti sholatnya jadi minimalis, ibadahnya jadi minimalis. Nah, itu bahaya, bahaya. Kemudian maluha salawat yang sempurna, ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Adhkar, zikir-zikir yang ada di dalam kitab Al-Adhkar yang ditulis oleh Imam Nawawi. Eh, jadi zikir harian gitu ya, doa-doa. Antum teman-teman kalau pengen beli, sudah ada terjemahannya kitab Al-Adhkar. Di situ disebutkan doa-doa yang ma'thur dari Nabi. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Antum mau bangun tidur apa doanya? Kemudian apa namanya zikir pagi apa doanya dan seterusnya. Zikir mau ini apa doanya dan seterusnya. Itu disebutkan komplit plus zikir-zikir dalam sholat. Plus zikir-zikir dalam sholat dan semuanya ma'thur. Semuanya ma'thur. Ma'thur itu datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Yang paling sempurna yang disebutkan dalam kitab Al-Adhkar ini sebagaimana sholawat Ibrahimiyah. Sebutannya sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulika an-nabil ummi wa ala ali Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin nabil ummi wa ala ali Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Salawat yang lain boleh, sebagaimana yang sudah kita pelajari gitu ya. Semuanya yang penting lafal ini ada, Allahumma sholli ala Muhammad. Ini yang penting. Yang selama lafal itu ada maka sholatnya sah. Selama lafal itu ada maka sholatnya sah, begitu. Baik, terakhir sebelum kita tutup sedikit saja, karena sebentar lagi Isya gitu. Asa di Sya'asyara. Yang ke-16 adalah salam. Yang ke-16 adalah salam. Al-makna, maknanya an-nasa di Sya'asyara min arkani solati as-salam. Bahwasanya rukun ke-16 dari rukun-rukun sholat adalah salam. Adalah salam. Wa qalluhu dan minimal salam adalah assalamualaikum. Assalamualaikum. Wakmaluhu dan paling sempurnanya assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Indah Syafi'iyah, di dalam madhab Syafi'i makruh ditambah wabarakatuh. Makruh ditambah wabarakatuh. Kecuali dalam sholat jenazah. Kecuali dalam sholat jenazah. Saya ingat saya seperti itu. Nanti saya cek lagi. Jadi minimalnya assalamualaikum. Maksimalnya assalamualaikum warahmatullah. Ditambah wabarakatuh indah Syafi'iyah. Menurut madhab Syafi'i makruh. Kecuali dalam sholat jenazah. Kalau dalam sholat jenazah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nah itu disunahkan seperti itu. Bisa dipahami? Itu lafal salam dalam sholat. Dan lafal salam ini salam yang pertama ya. Salam yang pertama. Salam yang kedua sunnah. Jadi kalau teman-teman pernah nemuin nggak kalau lagi sholat tiba-tiba ada imamnya assalamualaikum warahmatullah, kemudian diem. Salam yang kedua nggak ada. Loh ini kok salamnya cuma satu? Iya karena salam yang kedua itu sunnah. Indah Syafi'iyah. Indah Syafi'iyah. Berarti dia mengamalkan sholat minimalis gitu ya. Mengamalkan sholat minimalis. Apa saja syarat-syarat salam? Di sini syarat-syarat salam ada 10 syarat. Ada 10 syarat. Insya Allah syarat-syarat salam dan rukun terakhir yaitu tertib. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Begitu ya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Dan yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan dan sama amal atasnya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan barakallahu fikum.